Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Alive. Film Alive berkisah tentang keadaan sebuah kota yang kacau karena wabah misterius, di mana telah mengubah manusia menjadi zombie yang buas dan agresif. Dan ada dua orang yang sedang berjuang bertahan hidup untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang telah terinfeksi. Di mana salah satu pria sedang sibuk bermain game, tiba-tiba dia melihat kota sudah dipenuhi oleh para zombie. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak, dan rebahan. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Oh Jun-woo yang baru saja terbangun dari tidurnya. Jika dilihat dari kamarnya, pria ini adalah seorang YouTuber gamer. Ketika dia keluar dari kamarnya, dia melihat surat dari ibunya di meja makan yang berisikan bahwa ibunya meminta dia untuk pergi mencari makan sendiri karena ibunya tidak sempat memasak untuknya. Tak lama dari itu, dia malah menyalakan komputernya dan memulai live streaming bermain PUBG online bersama teman-temannya. Ketika game akan dimulai, tiba-tiba salah satu temannya memberitahunya untuk segera melihat siaran TV. Dia mengatakan bahwa ada sebuah berita yang aneh seperti film, di mana para penduduk mendadak berubah dan menyerang orang-orang dengan kejam di seluruh bagian kota, hingga pemerintah menetapkan status darurat nasional. Ketika Oh Jun-woo akan membuka pintu apartemennya karena dia penasaran dengan suara-suara bising dari luar, tiba-tiba ada pria langsung menerobos masuk saat Jun-woo membukakan pintu tersebut. Dia mengaku bahwa dia adalah tetangganya, di mana dia lari dikarenakan kakaknya yang tiba-tiba berubah menjadi zombie. Kemudian saat Oh Jun-woo mengusirnya, pria itu meminta izin untuk ke toilet terlebih dahulu. Kemudian Oh Jun-woo mendengar berita di TV bahwa orang yang terinfeksi berubah menjadi brutal dan kanibal yang dapat menularkan virus melalui gigitannya. Di mana Oh Jun-woo yang panik mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga dari pria tadi. Di mana pria itu menyangkal kalau dirinya tidak tertular. Namun mata pria itu menjadi merah dan tiba-tiba berubah menjadi zombie. Hingga pria itu pun menyerang Oh Jun-woo. Beruntung Oh Jun-woo bisa mendorong pria itu keluar. Hingga akhirnya Oh Jun-woo menghalangi pintu apartemennya dengan lemari es untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang masuk. Di mana Oh Jun-woo terlihat kesal karena tidak bisa menghubungi ibunya dan menerima sebuah pesan dari ibunya yang menanyakan keadaannya dan memberi kabar tentang ibunya. Dan dia juga menerima pesan dari ayahnya agar Oh Jun-woo harus bertahan. Terlihat Oh Jun-woo menyesali perbuatannya karena dia tidak mengikuti perintah ibunya untuk membeli makan, di mana persediaan makanan yang tinggal sedikit di sana. Di hari keduanya, Oh Jun-woo kembali melihat berita TV yang masih sama dengan hari kemarin. Ketika Oh Jun-woo melihat sosial media, di sana banyak orang-orang yang mengunggah mengenai kejadian itu, hingga dia pun mencoba mengupload fotonya beserta alamat apartemennya di sosial media, berharap ada yang melihat dan membantunya. Setelah itu dia melihat unggahan video yang dibagikan oleh seseorang di mana memperlihatkan seorang pria sedang melakukan live di media sosial. Namun saat sedang mencari sinyal di luar jendela, pria tersebut terjatuh. Kemudian Oh Jun-woo menggunakan drone dan merekatkan handphonenya di sana, berharap untuk mendapatkan sinyal. Di mana terlihat zombie sudah memenuhi apartemennya. Ngeri nggak tuh kalau jadi Oh Jun-woo? Mau keluar salah, diam salah. Lanjut, hingga akhirnya handphonenya mendapatkan sinyal dan langsung mencoba menelpon ayahnya. Namun belum sempat dijawab, ternyata baterai drone itu mau habis, yang mengharuskan drone itu harus turun kembali. Hingga dia pun kesal atas kejadian itu dan melanjutkan untuk bermain PUBG online lagi.
Tak lama dari itu, tiba-tiba internetnya pun terputus. Ketika malam harinya, dia terbangun dan melihat ada seorang polisi wanita yang diserang oleh para zombie. Kemudian Oh Jun-woo berusaha menolongnya dengan berteriak, berharap zombie-zombie terpancing dan melepaskan polisi tersebut. Namun malah ada zombie lain yang menggedor pintu apartemennya. Ketika Oh Jun-woo mendekati pintu, tiba-tiba zombie sudah berada di belakang lemari esnya. Karena tak kuat menahan, Oh Jun-woo pun keluar balkon untuk memancing zombie itu. Hingga akhirnya zombie itu pun terjatuh dari balkon dan Oh Jun-woo pun selamat. Kemudian dia memperbaiki pintu apartemennya lagi. Setelah itu membuat video rekaman tentang dirinya lagi yang masih bertahan hidup di hari kedua. 안녕하세요. 5채널 구독하셨던 분들은 살아남아야 한다. 이게 우리 아버지가 저한테 마지막으로 보낸 문자거든요. Di hari ketujuh, dia mengambil minuman alkohol milik ayahnya dikarenakan persediaan air yang sedikit. Dan dia menutup jendela apartemennya agar tidak menarik perhatian para zombie. Sementara itu, di berita TV juga masih tidak ada kabar baik mengenai penularan itu. Karena melihat iklan ramen di TV, dia akhirnya tergoda hingga Oh Jun-woo pun memakan persediaan ramen terakhirnya. 이 와중에 광고 Ketika Oh Jun-woo ingin minum, ternyata air keran pun kini sudah tidak menyala, hingga akhirnya dia harus meminum air yang terjatuh di meja. Ketika di hari ke-10, Oh Jun-woo sudah terlihat tidak bersemangat untuk membuat video rekaman lagi, di mana pada video tersebut dia berkata bahwa persediaan makanan dan minumannya sudah habis. Dia lebih baik mati kelaparan daripada mati menjadi zombie. Saat hampir putus asa, dia teringat bahwa ibunya dulu sering mendengarkan radio dan mengirimkan pesan melalui radio. Hingga dia mencoba untuk menyalakan radio dan berharap ibunya mengirimkan pesan di sana. Namun lagi-lagi dia kesal karena dia membutuhkan headset yang berkabel sebagai bantuan mencari sinyal radio. Namun dia hanya memiliki earphone tanpa kabel. 다 무선이야, 씨. Lanjut di hari ke-15, Oh Jun-woo pun mulai frustasi hingga dia mabuk-mabukan sambil mendengarkan musik. Sampai-sampai dia menghayalkan ibunya telah pulang hingga dia pun menangis. Tiba-tiba ada pesan suara yang masuk, namun sinyal yang buruk, dia tak dapat mendengarkannya dengan jelas. Hingga dia mencoba keluar balkon dan menggunakan tongsis untuk mencari sinyal. Di sana terdengar bahwa ibu dan kakaknya berada di kantor ayahnya. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan mereka seperti terjadi sesuatu yang buruk. Dan pesan suara itu diakhiri dengan teriakan ibunya meminta pertolongan. Mendengar itu, Oh Jun-woo pun sangat kesal dan marah, hingga dia tidak takut terhadap zombie dan akan menantangnya. Namun ternyata sangat banyak zombie di lantai tersebut, hingga dia pun melarikan diri dari sana. Setelah bersembunyi, akhirnya dia berhasil kembali masuk ke dalam apartemennya lagi. Ketika tiba di hari ke-20, Oh Jun-woo kembali membuat rekaman video lagi. Tetapi kali ini dia hanya mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Ternyata di sini dia ingin melakukan bunuh diri. Ketika sudah dalam keadaan tergantung, tiba-tiba ada laser yang menyoroti ke arah wajahnya. Sehingga dia mencoba melepaskan diri dan akhirnya dia pun berhasil. Kemudian laser itu menunjuk ke arah kata-kata yang berada di dinding. Setelah digabungkan, kata-kata itu menjadi kata bodoh. Oh Jun-woo kemudian melihat ke arah seberang apartemennya. Dan dia melihat seseorang wanita di sana yang bernama Kim Yoo-bin. Hingga Oh Jun-woo pun sangat senang melihat seorang manusia yang selamat di sana. Kemudian Yoo-bin mengatakan jam 7 dengan gerakan isyarat. Yoo-bin pun terlihat sedang menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pergi. Dan ternyata dia juga sudah membuat sebuah perangkap
untuk zombie yang mencoba masuk ke dalam apartemennya. Besok harinya, Oh Jun-woo pun terlambat untuk bangun, dan dia bergegas melihat ke apartemen seberang lagi. Ternyata Yubin masih ada di sana, dan meminta maaf kepadanya karena dia terlambat bangun. Setelah itu, mereka pun saling berkenalan, di mana rencana mereka untuk pergi akan diundur menjadi jam 7 besok paginya. Tak lama kemudian ada zombie yang terjebak di perangkap Yubin, dan dia langsung mendebas zombie tersebut dengan kapaknya. Ketika malam harinya, hujan pun turun, dan mereka menampung air hujan di balkon apartemen masing-masing. Kemudian Yubin melihat di lantai 8 sepertinya aman dari para zombie. Besok harinya saat hendak pergi, Yubin melihat Oh Jun-woo terlihat sangat kelaparan, hingga Yubin melempar tali yang diikat pada bola untuk membuat jembatan tali agar dapat mengirimkan makanan dan minuman pada Oh Jun-woo. Namun lemparannya tidak sampai, di mana akhirnya Oh Jun-woo menggunakan drone-nya untuk membawa talinya ke apartemen Yubin. Ketika berhasil, Oh Jun-woo pun langsung memakannya. Tak lama dari itu, Oh Jun-woo pun melihat zombie yang sedang memegang tali yang Yubin lempar sebelumnya, di mana zombie itu menarik tali tersebut yang masih terikat pada meja Yubin, yang mengakibatkan meja itu tertarik hingga mengenai Yubin dan dia pun pingsan. Di mana zombie itu pun dapat memanjat tali tersebut dan sampai di luar balkon apartemen Yubin, hingga Oh Jun-woo mencoba mengalihkan perhatian zombie itu dengan drone-nya. Namun sayang, drone-nya tertangkap oleh zombie tersebut. Tak lama dari itu, tiba-tiba Yubin muncul dan menebas tangan zombie itu, hingga zombie tersebut terjatuh. Malam harinya, Oh Jun-woo pun memberanikan diri untuk mencari persediaan makanan di apartemen lain, dan dia mengambil kunci dari salah satu mayat zombie yang tergeletak di sana, dan dia pun berhasil masuk. Setelah mengambil makanan yang berada di lemari es, kemudian dia masuk ke kamar, di mana akhirnya dia menemukan headset berkabel dan sepasang walkie-talkie. Setelah itu, dia penasaran dengan seseorang yang tergeletak ditutupi selimut, hingga dia membukanya. Ternyata itu mayat seorang wanita. Namun tiba-tiba dan dia pun berlari menghindari zombie itu. Dan pada akhirnya dia berhasil kabur dan kembali ke apartemennya. Ketika akan mencoba menyalakan radio, sayangnya tidak ada saluran radio yang aktif. Kemudian dia mencoba mengirimkan walkie-talkie dan makanan pada Yubin. Besok paginya mereka berkomunikasi menggunakan walkie-talkie tersebut, di mana mereka sangat senang bisa berkomunikasi dan mereka pun makan bersama. Ya, walaupun berjauhan, tak apalah. Ketika saat mengobrol, Oh Jun-woo mendengar suara gemuruh hujan dan berniat akan menampungnya lagi. Namun ketika ke balkon tidak ada hujan yang datang, melainkan itu adalah suara segerombolan zombie yang berlarian masuk ke apartemen. Di mana Yubin yang panik tidak sengaja menjatuhkan barangnya, yang mengakibatkan para zombie mendekati apartemennya. Hingga Oh Jun-woo mencoba mengalihkan zombie tersebut dengan menghubungi telepon di apartemen lain, hingga zombie tersebut langsung menuju bunyi telepon itu. Setelah itu mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke apartemen lantai 8 di atas apartemen milik Oh Jun-woo, di mana sebelumnya Yubin telah melihat bahwa di sana aman dari para zombie. Kemudian Yubin turun terlebih dahulu dan berlari menuju apartemen seberang. 오면 되는데. Namun akhirnya dia terjatuh, di mana Yubin hampir digigit oleh zombie. Namun tiba-tiba Oh Jun-woo datang menolongnya. Kemudian mereka melarikan diri bersama dan berhasil naik lift menuju lantai 8. Namun setelah sampai di lantai 8, ternyata di sana ada sekelompok zombie juga, hingga mereka pun kembali dikejar oleh para zombie itu, di mana Oh Jun-woo mencoba menahan zombie, sementara Yubin mencari pintu apartemen yang bisa dibuka. Ketika Yubin membuka pintu, tiba-tiba ada yang menarik Yubin masuk dan menolong Oh Jun-woo juga.
Pada akhirnya mereka dapat menemukan seorang pria yang masih hidup di sana, dan mereka pun diberikan minuman dan makanan sambil mengobrol. Namun mereka pun tiba-tiba pingsan. Ternyata makanan itu sudah diberikan obat bius oleh pria itu. Kemudian pria itu mengikat mereka dan membawa Yubin ke sebuah kamar di mana terlihat ada zombie yang terikat tali, di mana tali itu dilepaskan perlahan oleh pria itu. Ternyata wanita itu adalah istri dari pria itu, yang mengatakan bahwa istrinya kelaparan berhari-hari. Tak lama dari itu, tiba-tiba Oh Jun-woo sadar dan menodongkan pistol ke arah pria itu. Tapi pria itu malah melepaskan tali tersebut, di mana Oh Jun-woo langsung memegangnya. Namun saking kuatnya tenaga zombie wanita itu, talinya pun terlepas. Tak lama kemudian, pria itu mengira Yubin sudah dimakan istrinya. Lalu pria itu membuka pintunya untuk melihatnya. Ternyata Yubin masih selamat dan mendorong zombie wanita itu keluar dan akhirnya memakan suaminya sendiri. Hingga akhirnya Yubin pun harus menembak pria dan wanita itu. Akibat suara tembakan itu pun menarik perhatian para zombie. Dan di mana mereka mulai putus asa. Tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter dan segera berlari ke atas apartemen. Ketika sampai di atap, mereka pun tidak melihat helikopter itu lagi. 여기 사람 있어. 여기 사람 있어. 여기 사람 있어. Dan pada akhirnya, para zombie berhasil menembus pintu yang berada di atap itu. Hingga mereka pun harus bertahan di sana dengan peluru pistol yang tersisa. Ketika zombie itu mendekati mereka, tiba-tiba helikopter muncul dan menolong mereka. Hingga mereka pun berhasil selamat. Dan ternyata unggahan foto di media sosial lah yang membuat tim SARS datang menolongnya. Tak hanya mereka, ternyata banyak orang yang selamat karena mengunggah alamat mereka di media sosial, di mana sekarang internet sudah mulai membaik dan film pun berakhir. Nah, itulah film tentang Alive ini. Setelah melewati berbagai masalah, pada akhirnya mereka selamat dari kejaran para zombie itu. Hingga tim SARS pun memanfaatkan media sosial untuk mencari orang-orang yang masih selamat, di mana orang-orang mengupload keberadaan mereka dengan hashtag Alive. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silakan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan. Lanjut PUBG.